Terima Baik, kasih Mbak. sudah meluangkan waktu bersama kami di CNBC Indonesia. Pak Alex, mungkin boleh dijelaskan bagaimana Anda melihat potensi pertumbuhan bisnis cloud computing di Indonesia hingga saat ini, mengingat memang perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat begitu di Indonesia. Iya, seperti yang tadi, disampaikan di berita juga bahwa memang saat ini pasar cloud di, computing di Indonesia itu sangat, bagus sekali ya perkembangannya ya, dan itu terbukti juga semakin banyaknya katakanlah, perusahaan-perusahaan data center yang masuk ke Indonesia, banyak juga global cloud provider yang kemudian masuk ke Indonesia. Tadi ada Google, katakanlah ada, AWS, Alibaba, dan juga nanti ada yang beberapa yang masuk Indonesia lagi dari global provider gitu ya. Dan itu sesuatu hal yang, sangat baik, dan juga katakanlah program-program, seperti, transformasi digital yang, digalakkan oleh berbagai pihak, ini juga, adopsinya mendorong untuk penggunaan ke cloud gitu ya. Jadi saya rasa, kita, menuju ke arah yang, baik untuk bisnis cloud computing di Indonesia. Baik, lalu kalau dari analisis Anda Pak Alex, apa sih yang membuat akhirnya Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi penyedia layanan cloud computing begitu? Apakah memang satu-satunya faktor karena memang jumlah rakyat Indonesia yang besar atau sebenarnya ada faktor-faktor lain yang mendorong adopsi teknologi ini sangat maju begitu di Indonesia? Ya mungkin katakanlah kalau tadi disampaikan ya bahwa di Asia Pasifik, katakanlah, Indonesia itu, paling besar gitu ya, market share-nya gitu ya. Dan itu kan juga karena mungkin salah satunya adalah, kita juga, penduduknya paling besar gitu ya. Meskipun katakanlah untuk digitalisasi itu juga masih terpusat di beberapa tempat saja ya. Nah, cuman ini juga nanti, harapannya juga bisa katakanlah dengan pemerataan digitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah, ini harapannya juga akan semakin besar lagi gitu. Karena yang saat ini aja sudah paling besar di Asia Pasifik, apalagi nanti apabila ketika infrastruktur sudah merata, pembangunan di daerah, 3T juga sudah baik, itu pasti akan, semakin besar lagi gitu. Dan saya rasa, dengan, hadirnya, cloud computing ini juga menjadi, opsi yang sangat baik buat institusi untuk kemudian, eee, go to digital. Karena pada akhirnya ketika katakanlah kita udah ada opsi cloud, itu menjadi opsi yang lebih cepat dibandingin kita, melakukan investasi sendiri gitu ya. Nah, dengan katakanlah program-program pemerintah juga misalnya ketika, saat ini kita punya, program di Kementerian Perindustrian misalnya punya program Industri 4.0. Nah, Industri 4.0 itu kan juga masif sekali dengan, adopsi teknologi gitu. Di situ ada IoT, ada AI dan seterusnya, di mana hal-hal seperti itu tuh ada di atas layanan cloud computing gitu. Oke, baik. Lalu kalau dari pengamatan Anda Pak Alex, bagaimana sebenarnya perusahaan-perusahaan di Indonesia saat ini memanfaatkan layanan cloud sendiri, cloud computing ini sendiri untuk mendukung operasi mereka dan sebenarnya apa sih manfaat yang mereka rasakan secara langsung dari perusahaan-perusahaan ini yang menggunakan teknologi cloud computing? Ya, ketika kita katakanlah, tidak menggunakan cloud ya, itu pada akhirnya kan infrastruktur digital itu kan harus kita kelola sendiri gitu ya. Kita harus memastikan bahwa infrastruktur digital itu kita bisa, nyala 24/7 gitu, dan nggak boleh down dan seterusnya gitu ya. Ya, akan baik apabila, kita itu mempunyai, katakanlah, dana yang besar untuk kemudian kita bisa menyiapkan infrastrukturnya, menyiapkan orang-orangnya dan seterusnya gitu ya. Nah, namun kan investasi di sini tuh, secara capital expenditure akan sangat besar. Nah, dengan katakanlah dengan cloud, itu kan kita katakanlah yang harusnya, menjadi investasi di awal, itu kan menjadi operational expense atau jadi OPEX. Dengan, OPEX tadi kita kan tinggal bayar bulanan saja. Sehingga, dengan adanya cloud, kita itu bisa, menggunakannya dengan lebih cepat, dengan lebih mudah, dan secara, expense itu akan lebih murah gitu. Kenapa? Kalau capital expense semuanya besar di awal. Nah, kita dengan operational expense kan bayarnya bulanan, jadi akan lebih murah. Nah, namun juga tetap perlu diperhatikan gitu ya, bahwa ketika kita menggunakan cloud, kita harus make sure bahwa kita itu menggunakan, katakanlah layanan cloud yang benar-benar, baik, yang benar-benar katakanlah, mempunyai kredibilitas yang baik dan punya, standar SLA yang jelas, sehingga layanan infrastruktur yang nanti, kita gunakan di atas cloud itu benar-benar menjadi, infrastruktur digital yang reliable, scalable, yang pada akhirnya, proses bisnis kita atau layanan digital kita itu tidak akan terganggu. Baik, berarti memang dampak
baik yang didapatkan dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud computing ini adalah cost efficiency secara general begitu ya, karena tidak perlu lagi mengeluarkan anggaran untuk hardware lagi begitu kalau dari penjelasan Anda tadi. Lalu kalau dari pengamatan Anda Pak Alex, sektor bisnis di Indonesia apa sih yang paling berpotensi untuk mendapatkan keuntungan paling besar dari teknologi cloud computing ini begitu dan mengapa alasannya? Ya, sebenarnya semua sektor bisa ya menggunakan cloud gitu ya. Cuman ini kan akan sangat tergantung katakanlah sektor mana yang punya regulasi yang katakanlah sudah jelas sehingga bisnis-bisnis di dalam sektor tersebut itu lebih katakanlah lebih mudah untuk kemudian mengadopsi cloud gitu ya karena udah jelas boleh apa tidaknya misalnya gitu. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kayak sektor finansial itu kan di bawahnya OJK atau BI gitu ya. Nah, OJK ataupun BI itu juga tidak melarang penggunaan cloud, cuman dipastikan saja misalnya kalau sektor finansial itu layanan cloud yang dipakai itu harus ada di Indonesia gitu ya. Jadi harus dipastikan itu kalau sektor finansial. Nah, kalau sektor yang lain juga itu juga akan sangat tergantung dari penganggu sektornya. Cuman berdasarkan katakanlah peraturan pemerintah ya yang saat ini ada itu kan kita terbagi menjadi PSE publik, PSE privat dan seterusnya. Di mana kalau yang publik itu saat ini pusat datanya harus berada di Indonesia. Kalau PSE privat itu bisa di luar Indonesia. Nah, hal-hal seperti itu yang kemudian harus nanti sektor menerjemahkan. Nanti di sektor tersebut aturannya mau seperti apa? Karena pemain dalam konteks industri itu akan sangat tergantung dari regulasi sektor tersebut. Apabila belum jelas, ini mereka akan membuat mereka untuk investasi itu ragu-ragu. Nanti kalau saya pakai ini belum jelas, Pak, nanti dulu deh biar ada kejelasan. Atau ya beberapa ada juga yang oh nggak apa-apa juga nanti seharusnya bisa. Ada hal kayak gitu ya juga. Cuman ya tadi akan sangat baik apabila sektor itu mempunyai aturan yang jelas terkait penggunaan layanan cloud ataupun infrastruktur digital yang ada gitu ya.